Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Ada beberapa produk perikanan yang akan dilatih ya, kita bermacam-macam produk olahan, dan ini saya harapkan bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi ibu-ibu sekalian. Kemudian berikutnya kami dorong ibu-ibu semuanya bisa menjadi pelaku usaha-usaha baru. Pelaku usaha baru yang nantinya mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan kemasan yang menarik, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, sekaligus bisa masuk ke pasar-pasar retail, pasar-pasar tradisional masyarakat, maupun melalui pasar-pasar digital dengan melalui media online. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan serentak seluruh BP3 secara resmi saya nyatakan dibuka, dan ini semua dilakukan untuk memperingati Hari Kartini 21 April 2021. Buat para peserta juga selamat untuk berlatih ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, untuk mulai mengolah, dan jangan lupa nanti kalau sudah jadi untuk dinikmati dan diceritakan hasilnya. Selamat siang Bapak Ibu sahabat Balai yang sudah bergabung bahkan telah mengikuti pembukaan pelatihan serentak yang telah dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Profesor Insinyur R. Syarif Wijaya, PhD, Brina. Bapak, Ibu pejabat, dan hadirin sekalian, puji dan syukur tentunya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, tepatnya tanggal 21 April 2021, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung menyelenggarakan pelatihan pembuatan tuna lasanya, sensasi Eropa, rasa Nusantara. Untuk itu, saya beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat mengikuti acara pelatihan ini. Saya Melindiana memperkenalkan diri. Kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan memandu acara pelatihan ini. Mohon perkenan para sahabat Balai, khususnya yang telah mendaftar pada link pendaftaran untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ini dan mengisi link daftar hadir serta link evaluasi yang akan di-share pada kolom chat. Bagi sahabat yang memenuhi kriteria, akan diberikan e-sertifikat yang akan di-share lewat grup WhatsApp. Bapak Ibu hadirin dan Bapak Ibu pejabat sekalian, karena tak kenal maka tak sayang, mohon perkenan saya perkenalkan tim pengolahan. Hari ini telah bersama-sama dengan saya di studio ini, Ibu Triksa Paula Rumayar yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Selamat siang Ibu Triksa. Selamat siang Ibu Triksa. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Dan Ibu Triksa tentunya tidak sendiri, Bapak Ibu hadirin sekalian, tapi Ibu Triksa bersama dengan tim pengolahan yang akan kami perkenalkan satu persatu. Untuk itu kami panggil dengan hormat Ibu Insinyur Janeti Waatung MSI untuk masuk ke studio. Selanjutnya Ibu Insinyur Treasure MSI. Ya. Selanjutnya Ibu Frina Tuyu, SPI MSI. Dan yang terakhir Bapak Heri Agus Setiawan, STR PI. Bapak Ibu, inilah pelatih kita. Dan kami Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung mengucapkan selamat Hari Kartini kepada semua perempuan di Indonesia dan kepada kita semua.
Ya, terima kasih Bapak Ibu pelatih dan Ibu Triksa. Kembali ke studio. Ya. Pelatihan kali ini tuna lasanya Ibu Triksa ya. Jadi ini menarik karena ada sensasi Eropa, rasa Nusantara. Oke. Jadi mungkin bisa Ibu ceritakan dulu nih Bu, sedikit terkait asal usul lasanya ini. Oke, baik Ibu Merlin, terima kasih. Bapak Ibu peserta pelatihan di edisi Hari Kartini, kami ingin Bapak Ibu sedikit jalan-jalan ya. Kalau tadi sempat mengikuti pembukaan Bu Merlinnya, teman-teman di Banyuwangi kayaknya ya, mau mengajak Bapak Ibu jalan-jalan ke Turki nih dengan kebabnya. Nah, kami tim dari Bitung di hari yang spesial ini, edisi Hari Kartini, kita coba jalan-jalan ke negara Italia, ya Bu Merin ya, karena ada di fairnya itu sensasi Eropa, rasa Nusantara. Nah, artinya apa? Artinya di sini bahwa ada sesuatu yang kita angkat, kita perkenalkan ke Bapak Ibu, tetapi tidak 100% rasa Italinya. Kami mengajak bahwa ternyata makanan ini bisa pun walaupun ya diadopsi dari negara Italia, tetapi kita padukan dengan rasa Nusantaranya. Iya, betul sekali Ibu Triksa. Jadi lebih ke daerah kita, bangga kepada produk-produk Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu peserta pelatihan di rumah. Oke Ibu Triksa, jadi mungkin kita langsung saja konfirmasi kepada peserta pelatihan yang ada di rumah. Apakah peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pelatihan ini sudah dipersiapkan? Dan sambil mungkin Bapak Ibu mengecek kembali peralatan dan bahan, Ibu Triksa juga di sini akan memandu dengan mengenalkan alat dan bahan. Kami undang tim pengolahan untuk dapat menunjukkan atau memperlihatkan, mengenalkan kepada peserta pelatihan peralatan dan bahan untuk pelatihan ini. Ya, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, bagaimana sudah siap untuk membuat vislasanya? Jadi sekilas mengenai vislasanya ini ya Bu Merlin, jadi sebenarnya vislasanya ini adalah hidangan khas yang berasal dari Italia. Di mana merupakan, kalau kita kenal yang paling umum sekarang itu orang mengenal dengan pizza. Ya, kemudian ada juga spaghetti. Ya. Nah, ini rasanya ini merupakan salah satu hidangan yang sangat populer di Italia. Nah, kalau nanti atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah jalan-jalan ke Italia, ya pasti akan mudah mendapatkan Bu Merlin makanan rasanya ini. Karena itu salah satu makanan yang sangat diminati oleh warga di sana, warga yang ada di Italia. Mungkin karena cara membuatnya juga tidak terlalu sulit ya, Ibu. Tidak terlalu sulit. Makanya saya dan teman-teman dari Bitung mencoba untuk mengajak bahwa tidak harus ke Italia Bu Merlin untuk bisa mengkonsumsi rasanya ya. Di tempat kita pun di Indonesia, makanya kami padukan dengan rasa Nusantaranya. Karena di sini kami bukan menggunakan ikan yang berasal dari daging atau beef ya biasanya, tetapi kita menggunakan ikan tuna yang banyak di negara Indonesia. Betul sekali Ibu Triksa. Ya, sekarang kita mungkin ke studio ya, biar kita bisa langsung melihat apa saja yang diperlukan. Ini mungkin dijelaskan Ibu Triksa supaya sambil ibu-ibu di rumah memahami seperti itu ya. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, para peserta sekalian, jadi sambil kami di studio 1 memperkenalkan peralatan maupun bahan yang diperlukan, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa sekalian cek and recheck. Ya. Iya, apakah bahan-bahan yang sudah disiapkan itu memang semuanya sudah ada? Ya. Supaya nanti tidak sampai, waduh ini saya belum menyiapkan yang ini. Ketinggalan prosesnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian cek ya, untuk pembuatan rasanya sendiri itu ya bahan-bahan yang dibutuhkan itu ada 2 sebenarnya. Ada untuk membuat saus bolognese-nya, yang kedua itu untuk membuat yang namanya saus bisemol. Jadi ada 2 saus ya. Atau saus putih lah supaya gampang ya. Nah peralatan bahan yang dibutuhkan di sini adalah bawang putih. Ya bawang putih.
bawang bombay, bawang putih untuk saus bolognese kita menggunakan sebawang putih sebanyak 20 gram. Kemudian bawang bombay. Bawang bombay yang kami gunakan di sini adalah 1 buah bawang bombay, jadi kira-kira beratnya sekitar 100 gram. Yang untuk saus putih atau bisamelnya ini kami menggunakan separuh saja, cuma sekitar 50 gram. Selanjutnya untuk tumis menumis tentunya memerlukan yang namanya minyak. Minyak sayur ya, minyak sembarang pun boleh. Yang kami gunakan di sini adalah minyak virgin oil atau olive oil, tetapi minyak apapun sebenarnya bisa digunakan. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan itu adalah tuna, karena namanya itu tuna lasanya. Iya. Yang pasti kami menggunakan bahan baku ikan tuna sebanyak 400 gram. Ini bahan utamanya berarti iya, ya, bahan bakunya. Dan yang pasti Bu Merlin jangan lupa bahan bakunya adalah bahan baku yang masih tergolong kategori yang baik ya. Ya. Karena sebaik apapun kita membuatnya dengan menggunakan BTP apapun untuk membuat menarik, tetapi kalau memang mutu awal ikannya itu sudah kurang baik, maka hasilnya itu juga akan kurang maksimal. Iya. Berarti awalnya itu adalah di mutu ikannya untuk kunci cita rasanya, iya, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini kami menggunakan tepung terigu sebanyak 100 gram. Ada saus bolognese. Ini memang kami menggunakan yang sudah jadi. Tetapi Bapak Ibu boleh membuat sendiri. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, nanti kami share bagaimana cara membuat saus bolognese sendiri. Kemudian di sini ada garam dan merica. Selanjutnya ada pala bubuk. Yang ini adalah oregano dan basil. Nah, Bapak Ibu yang sempat tanya-tanya, kalau saya tidak punya oregano atau basil, apakah bisa membuat? Itu bisa saja. Jadi tanpa oregano dan basil pun sebenarnya bisa ya, karena ini sebenarnya khas yang digunakan di Itali. Jadi aromanya saja yang ingin kita dapatkan. Ya. Jadi ada sensasi Eropanya. Ada sensasi ya, Eropanya di sini. Kemudian ada keju, karena ini sangat berkaitan dengan yang namanya lasagna. Ya. Pasti ada keju. Ada keju. Nah, oke. Keju mozzarella ya, kami menggunakan ada 2 macam keju mozzarella dan keju cheddar. Mozzarellanya ini ya, karena biasanya orang-orang barat, orang Eropa itu suka yang namanya kejunya itu lumer di mulut, ya. Jadi sekali. Ketika disendok itu sensasinya terasa. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan sendiri. Oke. Kemudian ada lasanya. Nah, ini susu cair. Oh, susu cair. Ya, ini ada lasanya yang sudah siap digunakan. Nah, Bapak Ibu yang sempat tanya-tanya, kalau saya tidak bisa enggak gitu ya? Saya tidak punya lasanya, nggak bisa bikin dong, tidak seperti itu ya. Kami akan share bagaimana sih caranya membuat lasanya sendiri ya. Sehingga itu tidak menjadi kendala. Oke, jadi Bapak Ibu peserta pelatihan di rumah itu dia tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tuna lasanya. Selanjutnya mungkin alat-alatnya apa aja ini Bu Trik saya, karena ada yang bertanya ini kalau nggak ada oven apa bisa dikukus atau menggunakan oven tangkring? Mungkin bisa sekalian dijelaskan. Oke, baik Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai bahan, sekarang kita lihat peralatan apa saja yang dibutuhkan. Yang pasti itu ada meja processing. Meja processing dan peralatan lainnya itu semua harus dalam keadaan sanitasi dan higienis. Jadi semua sudah dalam keadaan bersih. Karena ini salah satu kunci keberhasilan ketika kita akan melakukan kegiatan pengolahan. Kemudian ada mangkok atau berbagai macam wadah tempat kita meletakkan tadi yang bahan-bahan tadi. Selanjutnya ada kompor, ada wajan. Jadi kompor dan wajan ini satu paket Bu Merlinnya untuk membuat sausnya. Kemudian bersama dengan sendok-sendoknya. Ya. Dan spatula dan sebagainya. Selanjutnya ada saringan dan jepitan. Nanti saringan ini akan digunakan ketika kita selesai merebus, kita akan tiriskan ya Bu Merlin. Oke. Ya, kemudian ada jepitan, ada pirex, ada kocokan telur. Kocokan telur di sini fungsinya adalah untuk membuat saus bisemelnya.
Oh, jadi ada 2 macam saus tadi ya, Iya, Bapak Ibu ya. itu kocokan telur. Kemudian yang pasti ada kemasan. Kemasan ini bisa menggunakan Pyrex seperti yang diperagakan oleh Pak Heri, bisa juga menggunakan aluminium cup. Ya, tergantung kalau memang ini mau dijual, sebaiknya menggunakan aluminium cup dalam ukuran yang kecil, yang biasanya yang OX 100 ya, benernya. Ya. Jadi bisa sekaligus ya, ini yang seperti ditunjukkan oleh Pak Heri. Oke. Selanjutnya yang pasti karena tadi akan memanggang, di sini kami menggunakan oven listrik. Ya. Nah, kalau nggak ada ini pertanyaan dari peserta, apabila tidak ada, apakah bisa dikukus atau bisa juga menggunakan oven tangkring? Ya, boleh saja. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya oven listrik, jangan berkecil hati Bu Melin ya. Karena tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun berguna ya. Ya, seperti itulah kalau sudah jam-jam kritis seperti ini. Jadi sekaligus melihat masih konsentrasi nggak ya? Apalagi yang puasa ya. Betul sekali Bapak Ibu yang puasa ya. Jadi selain oven listrik, silakan aja menggunakan oven tangkring juga boleh. Nah, yang tidak suka untuk dipanggang, dikukus pun boleh. Oh, boleh juga boleh ya, Ibu, juga ya? Melin, tapi pasti rasanya agak berbeda. Teksturnya mungkin Ibu ya. Pasti. Ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, tadi ada yang bertanya untuk lasagnanya, lasagnanya bisa diganti tidak dengan kulit pangsit seperti itu. Sebenarnya boleh aja sih Bu Merlin, pada prinsipnya boleh aja. Cuma karena di sini judulnya adalah tuna lasagna, nah kalau teman-teman mau ganti dengan pangsit, namanya jadi tuna pangsit. Tuna pangsit, oke. Jadi seperti itu ya yang bertanya. Jadi baiknya atau sebaiknya kita menggunakan lasagna. Kalau memang tidak ada atau tidak dijual di tempat Bapak Ibu sekalian, kita bisa share sendiri ya. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Ibu Triksa. Jadi kan saringan juga ya, karena ini masakan kita adopsi dari Itali. Ya. Mungkin di Itali tidak ada pangsit ya, Bu Melina, makanya dia ngambilnya lasagna. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada di rumah ingin berinovasi, saya kan mau mengangkat Nusantara nih, monggo. Silakan saja menggunakan pangsit, cuma pasti rasanya agak berbeda seperti itu ya Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, bagaimana sudah siap semua alat bahannya? Mungkin rekan Yayen boleh membantu kami spotlight untuk Bapak Ibu peserta yang ada di rumah. Ya. Yang sudah siap dengan alat dan bahannya. Kayaknya sudah standby sih ini Ibu Triksa ya. Ini sudah siap-siap karena sudah tidak sabar menunggu untuk membuat si tuna lasagna ini ya. Mungkin kita ini sudah siap nih kalau kita lihat ya. Jadi bisa langsung dilanjut aja ini kayaknya Ibu Triksa.